Nah, tapi kalau faktor resiko ini untuk kita bilang kita bisa ubah, kita bisa kontrol. Jadi pertanyaannya kalau kita pengen plaknya berhenti atau nggak nambah lagi atau berkurang, ya kita kendalikan faktor-faktor resiko ini. Ya, yang tadi saya sebutkan, kenapa faktor resiko ini bisa menyebabkan plak? Jadi dia multifaktorial ya penyebabnya. Jadi intinya semua faktor resiko ini dia akan menyebabkan stres oksidatif atau radikal bebas di dalam tubuh kita yang akhirnya akan salah satunya akan mendestruksi pembuluh darah, merusak endotel yang terjadilah proses aterosklerosis ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya faktor resiko untuk apa dong? Jadi faktor resiko itu bukan untuk diagnosis, tapi Anda tanya anamnesis faktor resiko itu untuk highlight di kepala Anda, ada orang datang dengan nyeri dada, sama-sama orang datang dengan nyeri dada, tapi yang satu usia 30, satu usia 50 tahun, satu merokok, satu enggak, satu diabetes, satu enggak, datang dengan dua-duanya keluhan nyeri dada. Nah, Anda yang akan pikirkan dia sindroma koroner akut yang mana? Pastinya yang faktor resikonya banyak. Berarti high likelihood. Jadi dia tuh sangat berpotensi untuk beresiko. Bahkan kalau Anda datang dengan nyeri dada tidak khas, ya ini hati-hati. Banyak datang dengan tidak khas. Tidak khas itu apa? Nggak semuanya orang datang dengan nyeri dada seperti ditekan benda berat dan lain-lain. Kadang-kadang cuma, aduh nyeri ulu hati kayak orang mah. Tapi dia punya DM, punya hypertension, punya merokok, udah usia. Anda nggak boleh langsung disingkirkan, oh ini Pak ulu hati. Nggak. Lakukan screening ke arah apakah ini serangan jantung atau tidak, karena dia punya faktor resiko yang cukup banyak ya. Oke, nah tadi yang saya bilang pencetus dia tiba-tiba pecah gitu ya, itu kayak jerawat deh. Jerawat kalau nggak kesenggol, kalau nggak dipencet ya nggak akan pecah. Sama kayak plak di pembuluh darah, dia nggak akan jadi serangan jantung kalau dia nggak punya aktivitas, nggak punya pencetus. Pencetusnya apa? Aktivitas hebat, main bola, main tenis, main badminton. Kenapa olahraga kompetitif itu jadi pencetus serangan jantung? Karena memaksakan diri sehingga tekanan tensinya tiba-tiba naik dan lain-lain. Yang terjadi adalah kalau kompetitif itu kan pengen menang ya. Kalau pengen menang tuh automatically kalau pengen menang ya memaksakan diri jadinya. Makanya kita nggak pernah suggest kalau orang dengan resiko tinggi jantung olahraganya ya yang bisa dikontrol aja. Jangan yang pakai kompetitif, pakai nafsu ya. Yang kedua, makan makanan keras itu juga butuh energi. Makanya kalau orang serangan jantung di ICU dikasih makanan lunak. Udara dingin juga sama, dia mencetuskan kita bilang trigger, dia salah satu trigger jadi SKA ya. Lalu stres emosi ya, makanya kalau misalnya di sinetron itu Anda suka lihat ya, tiba-tiba pasiennya lagi marah-marah terus nyeri dada gitu ya itu salah satunya memang jadi pencetus serangan jantung juga emosi, karena emosi itu tekanan darahnya naik, ininya tensinya heart rate-nya naik dan lain-lain ya. Jadi pencetus ini untuk Anda tahu kira-kira anamnesis aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke kriteria diagnostik. Nah, pertanyaannya kalau kita mau mendiagnosis orang ini punya serangan jantung atau SKA ya, serangan jantung koroner, ada 3 poinnya, gampang banget. Yang pertama adalah satu, keluhan dong, ya nyeri dada yang spesifik. Kita bahas nanti satu keluhan. Yang kedua, EKG-nya seperti apa? Yang ketiga, enzim jantung. Jadi 3 poin ini aja sebenarnya untuk mendiagnosis SKA. Tinggal kita explore lagi pasiennya ya. Dan kriteria diagnosis SKA itu dari 1, 2, 3 akan menghasilkan 3 diagnosis. 3 diagnosis tipe jenis serangan jantung. Jadi yang pertama adalah STEMI, yang kedua adalah non-STEMI, yang ketiga adalah unstable angina pectoris ya. Nah, kalau yang STEMI nanti kita bahas ya. STEMI ini adalah kita bilang sumbatannya kalau secara patofisiologi ini sumbatannya 100%. Begitu 100% EKG-nya blocking total, EKG-nya ST elevasi. Yang kedua ini NSTEMI dan UAP, kita bisa bilang dia makanya non-STEMI ya. Kalau kita sebutnya sekarang nama NSTACS. NSTACS itu adalah gabungan antara NSTEMI dan UAP. Jadi pokoknya dia blockingnya tidak 100%. Tapi ada yang infak, ada yang tidak. Nanti kita bahas satu-satu. Kayak dari keluhan dulu deh. Pertama kalau ada orang masuk, kita anamnesis dong ya, nyeri dada. Nah sekarang kita harus tahu nyeri dada yang khas terhadap serangan jantung seperti apa. Lokasi. Jadi selalu biasanya kita tempat lokasi dulu, dada kiri. Kalau ada di sebelah kanan itu unlikely. Bisa nggak? Ya bisa, tapi kemungkinannya di bawah 1% dan di bawah 5% lah. Yang penting di kiri ya, tulang dada, ulu hati di daerah-daerah sini lah pokoknya, karena jantung posisinya di sana. Yang pertama, lokasi. Yang kedua, kualitas. Gimana sih nyeri dada yang dibilang jantung? Jadi jantung itu nggak punya saraf nyeri ya teman-teman, beda sama kulit. Jadi kalau kulit itu nyerinya tajam. Kalau jantung karena nggak punya saraf nyeri, jadi dia tuh nyeri alih kita bilang. Nyerinya tumpul, karena dia organ visceral. Begitu dalam, dia jadi khasnya adalah dia tidak bisa tunjuk
point finger. Jadi pokoknya sakitnya, aduh sakit deh dok. Saya tumpul, nggak tahu di mana. Pokoknya berat aja gitu dadanya ya. Oke, ini feedback apa ya? Oke, ya. Lalu yang kedua, hmm, Pak Fauzul, ini suara saya bergeming. Sorry, udah ya. Oke, jadi nah yang habis itu yang kedua yang ketiga penjalaran. Jadi jantung itu khasnya adalah menjalar ke tangan kiri. Kenapa tangan kiri? Karena rumahnya dia di saraf itu yang jantung itu dia searah dengan tangan kiri. Jadi makanya dia begitu ngasih sinyal ke otak. Nah, otak itu pokoknya ngasih sinyal yang satu arah, ya itu satu arahnya adalah tangan kiri. Ke kaki nggak jauh ya. Jadi nggak mungkin orang, aduh dok saya nyari dada kiri terus kram, oh ya kramnya itu gara-gara jantung ya, nggak ada hubungannya ya. Kita bilang pasti ke tangan kiri atau ke daerah leher nih, leher belakang ya, karena ini rumahnya satu. Jadi kalau bandel saraf itu di atas itu di kepala, di leher servikal itu dia ada yang ke leher, ke rahang, ke punggung sama ke tangan kiri. Makanya penjalarannya ke arah sana karena di satu rumah dengan jantung ya, saraf untuk ke jantung gitu ya. Oke, gejala penyerta. Nah, ini yang penting. Jadi sorry, ada lokasi, kualitas, kuantitas. Tadi saya lupa. Kuantitas itu adalah waktunya. Jadi nyari serangan jantung itu nggak mungkin cuma 5 menit. Minimal dikatakan 20 menit nyari dadanya. Jadi nggak mungkin orang, mau apa namanya, 1 detik itu serangan jantung. Nggak ya. Jadi dia lebih, dan biasanya tercetus nyerinya itu lama ya. Nah, yang kelima itu yang paling penting. Jadi, serangan jantung itu dianggap sesuatu yang akut, mendadak, apa namanya, dianggap bikin nggak stabil tubuh, alarmnya nyala. Nah, makanya ada gejala penyerta yang kita akan cari, yaitu keringat dingin, mual, dan muntah. Jadi khas banget, hati-hati kalau ada orang nyeri dada tiba-tiba basah. Nah, yang terjadi di masyarakat, disangkanya masuk angin, dikerokin, enak, nyeri dadanya hilang. Apa yang terjadi? Itu udah keburu infak, nyeri dadanya hilang. Jadi jangan seneng kalau ada pasien masuk emergensi, Anda belum apa-apain, tadinya nyeri dada, tiba-tiba sekarang nggak nyeri dada, EKG estelopasi, Anda seneng, Bapak udah hilang nyeri dadanya, udah sehat. Enggak, itu terjadi infak, Anda telat mengobati pasien tersebut ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini posisi-posisinya ada di tulang dada ya. Ini tergantung dari lokasi, misalnya RCA. RCA itu kan untuk ke bawah inferior. Inferior itu udah di dekat ulu hati. Jadi nyerinya di ulu hati kalau RCA yang tersumbat. Kalau misalnya LAD di daerah depan, LCX di belakang di punggung karena dia bagian punggung. Jadi sakitnya di punggung bisa ya. Jadi itu tergantung pembuluh darah yang menyumbati daerah mana yang tadi saya sebutkan. Oke, ini EKG-nya. EKG-nya ada, nah, kalau pertama tadi dari keluhan, kita cuma bisa bedain ini serangan jantung atau bukan. Jadi dari keluhan Anda bisa langsung dari anamnesis Anda cuma bisa bilang ini serangan jantung atau bukan. Gitu aja. Nggak bisa belum bedain itu apakah STEMI, non STEMI, UAP belum bisa. Nah, dari EKG turun lagi ke EKG. Begitu ada orang serangan jantung, Anda cek EKG-nya, Anda yakin nih, oke, kita EKG. Begitu EKG, EKG ST elevasi atau tidak. Pokoknya carinya itu aja. Begitu ST elevasi langsung STEMI karena nggak ada lagi serangan jantung kan tadi 3 tipe tadi yang ST elevasi. STEMI udah langsung. Diagnosis STEMI cuma dari keluhan dan EKG ya. Yang kalau ada enzim jantung perlu nggak STEMI? Perlu, tapi bukan untuk diagnosis, tapi untuk prognosis. Jadi Anda tidak menunggu hasil enzim jantung untuk lapor ke dokter, dok ini STEMI, enggak ya. Jadi langsung apa namanya, begitu EKG muncul STEMI nih dok. Nah, kalau misalnya selain STEMI, misalnya sumbatannya tidak 100%, yang terjadi adalah EKG-nya nggak akan elevasi. Pasti ST depresi atau T invert bahkan bisa normal. Jadi hati-hati kalau orang nyeri dada masuk emergensi keringat dingin, Anda EKG normal, jangan langsung dipulangin, oh normal. Enggak, ada yang namanya EKG normal. Nah, kalau EKG normal, atau ST depresi atau T inversi, kita belum bisa bedain nih, apakah dia STEMI atau UAP. Tadi kan pilihannya cuma tinggal 2. Nah, ini EKG STEMI ya, ST elevasi. Nah, kita ceklah enzim jantung nih teman-teman. Nah, enzim jantung itu ngebedain infak atau tidak. Kita periksanya pakai troponin biasanya. Ya, ada CK-CKM, troponin ini keluarnya 3 jam. Jadi kalau Anda serangan jantung, ada pasien serangan jantung, tanya jam 3, Anda ke emergensi jam 4, Anda periksa troponin bisa normal karena belum naik. Karena biasanya troponin itu 3 jam. Jadi harus diulang atau serial. Ya. Nah, begitu enzim jantungnya naik,
kita bilangnya ada infak. Yang tadi ada infak namanya siapa? Ya STEMI, ya ada nama infaknya. Yang kalau dia enzim jantung nggak naik, itu namanya unstable angina pectoris. Nggak ada kata-kata infak. Jadi belum sampai mati. Jadi kalau UAP itu adalah sumbatan tidak 100% tapi nggak pakai ototnya mati. Namanya UAP. Tapi kalau NSTEMI sumbatan nggak 100% tapi dia ada jaringan yang mati. Makanya ada infaknya. Non ST elevasi miokardial infak. Kalau STEMI ST elevasi itu sumbatannya 100%, miokardial infak ya pasti ada jaringan yang mati karena nggak mungkin orang datang ke emergensi 3 menit ya. Jadi diagnosisnya gampang. Keluhan, nyeri dada, terus kalau misalnya dari keluhan Anda yakin ini nyeri dadanya serangan jantung, berarti Anda sudah bisa bilang ini SKA nih dari keluhan. Begitu SKA cuma dibedain tipenya SKA yang mana. Begitu EKG, ST elevasi, langsung STEMI. Begitu bukan ST elevasi, Anda pikirin dua. NSTEMI atau UAP. Apa cek apa sekarang? EKG-nya bukan ST elevasi, terserah mau normal, mau ST depresi, T inverted, pokoknya bukan ST elevasi aja. Carilah troponin. Kalau troponin onsetnya 3 jam ke atas, Anda cek troponin pasti positif atau enggak langsung. Tapi kalau di bawah 3 jam atau 6 jam, kalau troponin I dia 1 jam sampai 3 jam, kalau troponin T Anda punya yang lama itu belakangan. Itu biasanya kalau troponin naik berarti cari aja yang infak. Jadi kalau misalnya stabil angina itu artinya troponin normal ya. Jadi gampang ya, nggak usah dihafalin. Jadi dilogikain aja. Oke? Nah ini Maaf, potong sebentar. Share screen-nya kayaknya ke ini deh, ketiban sama apa mukanya dokter. Jadi share screen-nya diulang boleh? sekarang gimana? Oh, bentar. PPT-nya maksudnya. Ketiban. Jadi yang keluar jadi muka dokter aja, share screen-nya nggak keluar tadi. Udah belum? Sekarang udah dok, terima kasih. Oke. Ya, oke ya. Jadi ini kalau ini adalah kita bilang bagan dari apa yang saya bilang tadi. Bagan cuman kalau Anda ngafalin kayak gini, nggak lupa. UAP adalah nyerinya dadanya gini, EKG-nya, wah bingung. Mendingan pakai bagan yang ini ya, yang tadi saya bilang dengan Anda logikakan apa yang saya ceritain tadi ya. Oke, jadi kita udah masuk langsung terapi. Nggak terasa lama juga saya ngajarnya. Udah terapi ini, apa namanya, prinsipnya gini, karena dia kurang oksigen, berarti dikasih oksigen yang sama yang ngelebarin pembuluh darah, makanya dikasih nitrat ya, dikasih. Jadi prinsip terapi itu ada dua, meningkatkan penyediaan oksigen ya, sama menurunkan kebutuhan oksigen ya biar balance. Jadi meningkatkan kebutuhan oksigen dengan cara dikasih oksigen, dikasih vasodilator biar lebar, nitrat, dikasih pengencer darah biar bekuannya hilang ya atau trombolitik. Nah kalau yang menurunkan demand itu biasanya pasiennya disuruh istirahat, dikasih morfin, analgetik, beta blocker, heart rate diturunin biar kebutuhan jantung. Jadi kerja jantungnya diturunkan, suplainya ditambah. Jadi dia balance lagi sehingga apa namanya otot jantungnya tidak rusak cepat gitu ya kita bilang. Makanya nanti terapi ACS itu Anda bahas kalau misalnya di otak tuh biasanya tahu Monaco, morfin, oksigen, nitrat, aspilat, clopidogrel ini yang wajibnya. Ya kita bilang tata laksana. Jadi Anda boleh memberikan Monaco ini di STEMI, non STEMI, UAP. Jadi non STEMI, STEMI, UAP itu obatnya sama nggak dok? Sama. Yang ngebedain adalah Anda tata laksananya mau langsung di kateter atau enggak. Yang STEMI karena sumbatannya 100% langsung di kateter di bawah 12 jam. Tapi obatnya initial sama semua. Jadi Anda begitu anamnesis, Anda boleh langsung berikan Monaco kalau Anda yakin dari anamnesis disease serangan jantung ya. Morfin, oksigen, nitrat, aspilat, clopidogrel, aspirin 2 tablet sampai 4 tablet, clopidogrel 4 tablet ya. Langsung di loading biar apa?